Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, ketemu lagi sama Miss Novi ya. Dan di video kali ini Miss Novi mau ngajak kalian untuk belajar materi lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang types of verbs in English, of course ya. Jadi kita akan belajar tentang jenis-jenis verba dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, jadi pertama-tama sebelum kita belajar lebih lanjut tentang jenis-jenis verba atau kata kerja dalam bahasa Inggris, kita belajar dulu yuk the definition of the verb. Okay, so verbs are words that describe both either physical or mental actions. Ya, jadi verba itu atau verbs itu merupakan kata kerja, begitu ya, kata-kata yang mendeskripsikan aksi, kegiatan gitu, aktivitas ya, baik yang sifatnya physical atau bisa dilihat dengan indera kita gitu ya, atau yang sifatnya mental action atau yang tidak bisa dilihat dengan indera tetapi bisa kita bayangkan gitu ya. They also describe a state of being. Ya, jadi selain mendeskripsikan actions ya, verbs atau kata kerja itu juga mendeskripsikan state of being atau keadaan gitu ya. Nah, contoh-contoh verba yang menggambarkan the state of being itu di sini misalnya ada be or to be ya. Biasanya kita mengenal is, am, or, was, were gitu ya. Kemudian ada become, exist, look, and so forth ya, masih banyak yang lainnya. Begitu teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh ya verba yang tadi ya mendeskripsikan suatu kegiatan itu, misalnya I read the paper before the examination. Ya, jadi I read, kita tahu ya aktivitas membaca itu seperti apa gitu ya, bisa dilihat misalnya kita melihat seseorang dengan bukunya gitu ya di depan buku, oh berarti dia sedang membaca gitu ya. Nah, sedangkan verba yang describing state of being itu misalnya adalah I am a teacher. Ya, saya adalah seorang teacher. Adalah itu bagaimana bentuknya? Nah, tidak ada ya, karena itu state of being ya, hanya sebagai deskripsi saja. Karena memang dalam bahasa Inggris itu yang namanya kalimat itu wajib mengandung yang namanya subject and verb gitu ya. Oke teman-teman, nah masih berkaitan dengan poin sebelumnya ya, di mana verba itu fungsinya untuk mendeskripsikan baik kegiatan yang sifatnya physical atau mental dan juga sebagai untuk mendeskripsikan kondisi yang sifatnya state of being ya, atau keadaan gitu ya. Nah, some verbs also act as auxiliary or helper verbs or helping verbs ya, to change the tense of another verb. Ya, jadi ada yang namanya auxiliary verb ya, atau kata bantu begitu ya, yang fungsinya itu untuk mengubah tense of another verb atau kala dari terjadinya sesuatu begitu ya. So these verbs can also change a positive statement to a negative one with the word not. Ya, jadi ketika ada auxiliary verb kemudian ditambah not, maka statement atau sentence ya, kalimat yang tadinya bermakna positif itu bisa menjadi kalimat yang bermakna negatif begitu ya. Nah, misalnya saya punya contoh yang pertama ya, yang auxiliary verb yang berfungsi untuk mengubah tense of another verb. Misalnya tadi I read the paper before the examination, that simple present tense ya. Di sini kita punya kalimat I am reading the paper before the examination. Ya, saat ini saya sedang membaca paper ya sebelum ujian. Ya, jadi sedang, dari yang simple present menjadi present continuous tense begitu ya. Oke.
Kemudian, nah ini contoh yang tadi mengubah kalimat yang positif menjadi negatif dengan penambahan kata not ya. Misalnya I am not a teacher. Ya, berarti saya itu bukan seorang guru. Gitu ya. Okay, and the next one, every sentence in English must have at least one verb. Ya, kalau kita belajar subject and verb agreement ya, setiap kalimat itu wajib memiliki yang namanya minimal satu subjek dan satu verba. Mungkin secara struktur kalimat itu yang tidak kelihatan ada subjek itu misalnya seperti kalimat imperatif gitu ya, tapi verbanya tetap ada ya. Jadi setiap yang dianggap kalimat dalam bahasa Inggris itu harus punya minimal satu verb gitu ya. And then if there is no verb, the sentence is incomplete and absolutely an error. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada verba, maka kalimat itu menjadi kalimat yang tidak lengkap dan tentunya salah begitu ya. Jadi kalau mau membuat kalimat yang benar dalam bahasa Inggris itu harus punya minimal satu verba begitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai belajar nih teman-teman tentang jenis-jenis verbs in English ya. And the first one we have this action verbs ya. Jadi jenis yang pertama itu adalah action verbs begitu ya. So most verbs describe a physical action or activity that can be seen or heard ya. Jadi hampir kebanyakan begitu ya, kebanyakan kata kerja dalam bahasa Inggris itu mendeskripsikan kegiatan atau aktivitas yang sifatnya fisikal atau bisa dilihat atau didengar ya. Jadi dengan indera kita, dengan mata, dengan telinga dan seterusnya. Nah, for example, we know the word play, dance, love, drink, read, write, listen ya, and so on. Jadi, ada banyak sekali verba dalam bahasa Inggris yang menggambarkan physical action ya. Ada run, kemudian ada walk ya, dan seterusnya. Baik, selanjutnya masih terkait action verbs teman-teman ya. Some action verbs describe mental action. Ya, kalau tadi kata-kata yang sifatnya physical atau bisa dilihat, tapi selain kata-kata kerja yang bisa dilihat atau didengar ya, beberapa action verb itu juga mendeskripsikan mental action ya, atau sesuatu yang tidak bisa dilihat atau didengar tetapi bisa dibayangkan gitu ya. Misalnya grow gitu ya. Grow itu mungkin prosesnya kita tidak bisa melihat dengan jelas ya, tetapi kita bisa membayangkan grow itu seperti apa, fail itu seperti apa, live, consider, think, dan lain sebagainya. Okay, those verbs are also known as process verb itu tadi ya. Jadi tidak terlihat dengan jelas gitu ya, tetapi prosesnya ada dan kita bisa membayangkan ya, kata ini itu mengacu seperti apa sih ya. Nah, seperti itu teman-teman. Okay, and the next one we have stative verbs ya. Jadi tadi action verbs, sekarang ada stative verb. Nah, stative verbs ini describe a subject state or feeling, including things they like or they don't like ya. Jadi stative verbs ini mendeskripsikan itu ya, bisa kondisi, bisa perasaan dari seseorang gitu ya, termasuk ketika kita menyukai atau tidak menyukai sesuatu begitu ya. Misalnya love, seem, involve, prefer, and become ya. Misalnya ini kata-kata yang termasuk dalam stative verb atau yang menggambarkan keadaan atau perasaan seseorang gitu ya.
Oke, baik. Masih terkait stative verbs, teman-teman. So, stative verbs can't be used in the continuous tense. Ya, jadi yang termasuk ke dalam stative verb, ya, contoh kata yang sebelumnya tadi, teman-teman, itu tidak bisa digunakan dalam bentuk continuous tense, ya. Jadi misalnya, I love you, gitu ya, tapi I'm loving you. Jadi kalau ada misalnya cewek gitu ya, ada cowok bilang I love you, itu berarti selamanya mungkin ya, selamanya akan mencintai gitu ya. Kemarin, sekarang, besok masih cinta. Tapi kalau I am loving you, berarti saya sedang mencintaimu, berarti cuma sekarang dong, besok mungkin tidak gitu ya, kemarin juga mungkin tidak, seperti itu ya. Jadi sebaiknya tidak seperti itu ya. So stative verbs again can't be used in the continuous tense. Stative verb mostly stick to the simple tenses ya. Biasanya stative verbs itu digunakan dalam bentuk-bentuk tenses yang simple ya, simple present, simple past dan seterusnya, seperti itu ya. Okay, so the next one is auxiliary verb ya. Nah, ini tadi kita sudah menyinggung sedikit ya tentang auxiliary atau kata kerja bantu gitu ya. Nah, auxiliary verbs dalam bahasa Inggris ini misalnya ada be or to be again ya, teman-teman. Lalu ada have dan juga ada do gitu ya. Jadi auxiliary verbs are used to change another verb's tense, voice, or mood ya. Jadi ini aspek-aspek verba dalam bahasa Inggris ya, ada tense, voice, or mood gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Oke, sebentar. They are used with a main verb that represents the main action ya. Jadi biasanya auxiliary verb ini digunakan bersamaan dengan main verb lainnya begitu ya, untuk merepresentasikan kegiatan utama yang ingin disampaikan dalam suatu pernyataan gitu ya. However, the auxiliary verb must still be conjugated. Conjugated itu diubah gitu ya. Jadi di dalam bahasa Inggris kan ada yang namanya subject verb agreement ya, teman-teman. Nah, misalnya be ini kan kalau misalnya subjeknya I, dia berubah menjadi am gitu ya, I am gitu ya. Kemudian kalau misalnya subjeknya you, maka verbanya be di sini menjadi are dan seterusnya. Nah, itu yang disebut conjugated ya, mengalami perubahan. Kenapa correctly? Yaitu tadi karena ada subject and verb agreement. Seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya ya, teman-teman. Nah, ini yang terkait dengan tense ya. Tadi di contoh sebelumnya kita bisa mengatakan I am reading the paper before the examination. Di sini kita juga bisa pakai perfect ya. I have read the paper before the examination gitu ya. Nah, ini kebetulan read ini termasuk kata kerja yang irregular atau yang tidak beraturan begitu ya. Jadi dia bentuk verb 1, verb 2, verb 3 itu sama. Hanya pengucapannya yang menjadi berbeda ya. Kalau verb 1 I read the paper. Kalau verb 2 atau verb 3 itu I read the paper gitu ya. Just like the color of red gitu ya. I have read the paper before the examination. That's related to the tense ya. Dan selanjutnya the paper was published by my professor ya. Jadi was published ini voice ini terkait active or passive voice gitu ya. Nah, dalam contoh ini was published dipublikasikan oleh. Nah, ini termasuk dalam passive voice seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya did you read the paper? Nah, ada tanda tanya. Nah, question ini termasuk mood gitu ya. Did you read the paper? Nah, ini ya. Jadi di sini di contoh yang pertama saya punya auxiliary verb berupa kata have gitu ya. Lalu di contoh yang kedua saya menggunakan auxiliary verb berupa kata was ya, yang merupakan bentuk verb 2 dari be gitu
ya. Was. Kenapa was? Ya karena di sini the papernya singular begitu ya. Kemudian yang ketiga, nah karena pertanyaannya dalam bentuk lampau, maka kata bantu atau auxiliary verb yang digunakan adalah did yang berasal dari kata do gitu ya. Jadi verb satunya do, verb 2-nya did ya. Did you read the paper? Nah, ini masuk ke dalam mood gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah tadi kita membahas action verbs, dative verb, auxiliary verb, sekarang kita membahas yang namanya modal verbs. Oke, so modal verbs itu contohnya misalnya ada can, may, could, should, would, must, ought, might gitu ya. Nah, itu are added to another verb ya, biasanya muncul sebelum verba yang lain begitu ya, to show necessity ya, untuk menunjukkan kebutuhan akan sesuatu, kemungkinan akan sesuatu atau kemampuan akan sesuatu ya. Jadi necessity, possibility or capability. Okay? So like other auxiliary verbs, they are not the main verb. They are not the main verb, but they do change its meaning slightly. Ya, jadi modal verbs ini bukan main verb. Ya, main verbnya itu biasanya adalah kata yang mengikuti modal verb ini, begitu ya. Tetapi modal verb ini punya fungsi untuk mengubah maknanya, sedikit maknanya, gitu ya. Tadi ya menunjukkan apakah kebutuhan atau kemungkinan atau kemampuan gitu ya. Nah, misalnya I could read the paper before the examination. Ya, di sini ada modal could dan ada main verbnya adalah read begitu ya. Kalau tadi I read the paper, saya membaca. I could read, saya bisa membaca. Ya, bisa membaca tapi belum tentu dilakukan gitu ya. Jadi itu yang disebut possibility or capability gitu ya. Kemudian she must forget to read the paper before the examination. That's probably why she failed. Ya, jadi she must forget ya. Dia pasti lupa. Kalau dia lupa membaca papernya itu seperti mutlak gitu ya. Tapi ada sedikit kemungkinan juga seperti itu ya. Tapi kalau she must forget, kita membuat kesimpulan, oh dia pasti lupa ya. Possibility, masih terkait possibility, tapi kita membuat semacam kesimpulan dari serangkaian peristiwa gitu ya. She must forget to read the paper before the examination. That's probably why she failed. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Miss Novi masih punya tipe atau jenis verba selanjutnya, yaitu adalah phrasal verbs ya. Phrasal verbs consist of two words ya, karena phrase ya teman-teman. Jadi frasa itu merupakan kumpulan kata yang tidak mengandung subject and verb secara bersamaan ya. Nah, phrasal verbs itu berarti kumpulan kata kerja begitu ya. Nah, tapi sebenarnya phrasal verbs ini tidak kemudian kata kerja bergabung dengan kata kerja, tidak selalu seperti itu ya. Tetapi kata kerja bisa bergabung dengan preposisi, misalnya membentuk suatu makna baru. Misalnya seperti itu ya. Phrasal verbs consist of two words or more which act as individual verbs ya. Jadi phrasal verb itu terdiri dari dua kata atau lebih ya, yang maknanya itu satu ya. Jadi misalnya terdiri dari 2 atau 3 kata tapi maknanya satu dan fungsinya adalah sebagai satu kesatuan verba gitu ya. And change their meaning, dan maknanya berbeda tergantung pasangannya siapa, seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Oke, di sini saya punya contoh misalnya the verb break ya. For example,
can be phrasal verbs when combined with different preposition. Nah, ini contoh phrasal verb, satu verb dengan yang bergabung dengan preposisi yang berbeda. Misalnya di sini, somebody broke in last night and stole my money. Nah, kira-kira broke in di sini maknanya apa ya? Bandingkan dengan I broke up with my boyfriend before the graduation. Oh no, that's sad. Ya, ini contoh ya, semoga tidak terjadi. Nah, jadi di sini sama-sama broke ya, yang berasal dari kata break begitu ya. Tetapi broke in dan broke up itu jelas maknanya berbeda ya teman-teman, dalam konteks kalimat yang berbeda pula di sini ya. Somebody broke in last night and stole my money ya, berarti ada seseorang yang masuk gitu ya, menyelinap gitu ya ke dalam rumah tadi malam gitu ya, dan mengambil uang saya. Oh no, I hope that it will not happen in the real life ya. Jadi ini sekedar contoh ya, semoga tidak terjadi dalam kehidupan nyata ya. Kemudian I broke up with my boyfriend before the graduation. Untungnya saya sudah nggak punya boyfriend ya, saya punyanya suami. Oke, jadi saya putus nih gitu. I broke up, itu putus gitu ya, dengan pacar saya sebelum acara kelulusan. Oh, that's sad. Oke, ini sekedar contoh ya teman-teman. Oke. And what else do I have? And that's it. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman, jenis-jenis verba dalam bahasa Inggris. Ayo, masih ingat gak apa aja tadi ya? Jadi yang pertama itu ada action verbs, kemudian selanjutnya itu ada stative verbs, ada auxiliary verbs, kemudian ada modal verbs, dan juga ada phrasal verbs. Oke, semoga video singkat dari Novi ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you everyone!